Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 2222037, kelas AP reguler 1. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat sehingga kita bisa menjalankan kehidupan keseharian kita karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti sekarang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan antara bab 1 dan bab 2. Bab 1 adalah faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kita di sini bahas faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial yaitu ada 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Dan apakah itu perubahan? Ini dinamakan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan mengaruhi sistem sosial dalam sistem sosialnya. Nah, pertama, faktor internal. Faktor internal adanya penemuan baru. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan di dunia yang telah diverifikasi. Contohnya dalam keseharian kita. Tanpa kita sadari bahwa penemuan tersebut sering kita gunakan atau selalu digunakan untuk mengakses informasi, yaitu penemuan internet. Penemuan inilah yang dimaksud dengan perubahan sosial. Mendapatkan informasi di media sosial, baik itu fakta maupun opini. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor alam yang di sekitar masyarakat. Contohnya, perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam. Seperti kita lihat di televisi atau di media sosial. Ya, salah satunya yaitu banjir. Banjir adalah salah satu faktor alam yang disebabkan oleh manusia sehingga adanya perubahan sosial dikarenakan oleh masyarakat karena membuang sampah sembarangan sehingga terjadilah faktor alam yang namanya banjir. Ya, yang selanjutnya bab 2 itu teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terbagi menjadi 2 teori. Perubahan sosial menjadi 2 teori, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi adalah teori perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan bertahap dalam sistem masyarakat.
Contohnya, zaman dulu orang berkomunikasi dengan menggunakan surat, dan beda zaman sekarang. Orang mulai berkomunikasi dengan menggunakan HP, salah satunya menggunakan media sosial. Nah, sedangkan teori revolusi adalah perubahan sosial terjadi secara cepat, kebalikan dari teori evolusi tadi. Contohnya, berkomunikasi secara langsung, secara cepat tanpa adanya perencanaan. Contohnya, berkomunikasi secara langsung tanpa adanya perencanaan dulu. Seperti ketemu di jalan, seperti tidak sengaja ketemu di jalan. Itulah yang dimaksud contoh teori revolusi. Mungkin yang itu bisa saya sampaikan jelaskan dari bab 1 dan bab 2. Mungkin ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.